Halo semua, kami dari kelompok 6 akan memberikan video psikoedukasi tentang ilmu psikologi. Kita belajar apa sih di psikologi? Mari kita belajar bersama-sama. Nah, yang pertama, psikologi itu apa? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Wilhelm Wundt dikenal sebagai Bapak Psikologi, merupakan pendiri laboratorium Volmar pertama untuk riset psikologis. Ia memfokuskan pada study of mind. Sebelum adanya psikologi, para ahli menggunakan cara saintifik untuk mempelajari tentang pikiran. René Descartes memprediksi apa yang akan terjadi secara sistematik dengan mengobservasi kejadian. Nah, di dalam psikologi ini ada fungsi psikologi sebagai ilmu, yaitu menjelaskan, memprediksi, dan pengendalian. Adapun perspektif dalam psikologi yaitu biological psychology, behavioral, cognitive, dan social culture. Dan dalam kajian psikologi ada psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi kepribadian, dan psikologi kognitif. Kesadaran. Terdapat beberapa macam perspektif mengenai kesadaran. Di antaranya yaitu fisiologis, elementarik, fungsionalisme, holistik, eksistensialis, serta transpersonal. Selanjutnya terdapat sensasi dan persepsi. Sensasi. Sensasi merupakan proses di mana manusia menerima informasi sensoris melalui penginderaan yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal neural. Kapabilitas sensori ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya yaitu genetik, umur, seks, dan lingkungan. Selanjutnya, persepsi. Persepsi merupakan proses menerjemahkan sensasi yang bertujuan untuk membuat suatu informasi menjadi lebih bermakna. Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi persepsi di antaranya yaitu emosi, impresi, serta konteks. Selanjutnya, teori trikormatik. Teori trikormatik bertujuan untuk menerjemahkan warna biru, hijau, dan merah yang ada di dalam mata kita yang kemudian bergabung untuk menciptakan spektrum cahaya. Atensi. Arti dari atensi sendiri adalah pemfokusan dan konsentrasi usaha mental yang biasanya menghasilkan kesadaran sadar akan aspek-aspek tertentu dari rangsangan sensorik eksternal atau pengalaman mental. Ini dibagi menjadi dua, yang pertama selective attention, yaitu memproses satu stimulus dan mengabaikan yang lain. Selanjutnya ada divided attention, yaitu memproses dua stimulus dengan memberikan atensi pada setiap stimulus. Selanjutnya, memori. Memori adalah proses dalam mengkode, menyimpan, dan mengulang kembali informasi. Hampir setiap aktivitas manusia selalu melibatkan aspek ingatan. Organization of human memory. Yang pertama ada sensory memory, yang kedua ada short term memory atau working memory, yang terakhir ada long term memory. Berikut merupakan 4 teori forgetting. Yang pertama ada teori motivate forgetting, kedua ada teori decay, ketiga ada teori intervensi, dan yang terakhir ada teori kegagalan pengambilan. Berikutnya yaitu bahasa. Bahasa ini merupakan cara terorganisir untuk menggabungkan kata-kata ke dalam komunikasi. Bahasa sendiri bersifat bawaan biologis dan juga sosial yang dikuasai sambil melakukannya atau learning by doing. Adapun area otak yang terkait dengan produksi pemahaman bahasa yaitu Wernicke dan Broca. Dalam psikologi kita juga akan belajar mengenai gangguan terkait dengan produksi bahasa, bilingualisme, dan juga proses membaca. Berikutnya yaitu pemecahan masalah dan kreativitas. Pemecahan masalah memanfaatkan proses kognitif untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu teori yang mendasarinya yaitu pendekatan Gestalt. Menurut pendekatan Gestalt, pemecahan masalah bersifat reproduktif dan juga produktif. Teori lain yang mendasarinya yaitu eksperimen Kohler, insight versus trial and error. Nah, orang-orang menggunakan berbagai metode untuk memecahkan masalah. Nah, salah satu metodenya itu metode heuristik. Metode ini atau disebut juga aturan praktis yang sering menghasilkan solusi akal sehat dan tebakan logis. Metode lainnya yaitu metode algoritma. Metode ini berdasarkan pada prinsip-prinsip yang mendorong sistematis melalui sistem solusi yang mungkin.
Judgment melihat pada kesimpulan yang kita ambil berdasarkan bukti dan pengetahuan yang tersedia dan biasanya berkaitan dengan penilaian statistik. Sedangkan decision making merupakan membuat pilihan yang signifikan dan pribadi ketika diberikan pilihan. Dengan kata lain, membuat analisis biaya manfaat. Ada beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, utility theory. Yang kedua, loss aversion. Yang ketiga, sum cost effect. Yang keempat, framing. Yang kelima, perceived justification. Yang keenam, anticipated regret. Yang ketujuh, self-esteem. Berikutnya yaitu creativity and problem solving. Kreativitas merupakan kapasitas untuk menghasilkan sesuatu yang unik dan bermanfaat. Pola pikir dalam kreativitas sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemikiran linier dan pemikiran divergen. Selanjutnya adalah emosi. Emosi merupakan pengalaman sadar yang subjektif dengan reaksi tubuh dan ekspresi nyata. Teori emosi terbagi menjadi dua perspektif, yaitu kognitif dan biologis. Perspektif kognitif yaitu common sense dan Schachter. Biologis, James Lange dan Canenberg. Emosi memiliki banyak fungsi, yaitu sebagai insting bertahan atau survival, sebagai alat bantu komunikasi, sebagai bentuk rasionalitas, sebagai heterostatis, sebagai kognisi, sebagai self-regulation, dan sebagai memory. Selanjutnya, inteligensi. Definisi inteligensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah dengan mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan teori inteligensi terbagi menjadi 4, yaitu multiple intelligences, the triarchy theory of successful intelligence, PAS dan CHC theory. Faktor inteligensi ada 2, yaitu bawaan dan lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong seseorang untuk berperilaku ke arah tertentu, yaitu goal-directed behavior. Nah, adapun teori-teori motivasi, yaitu teori insting atau naluri, ada drive reduction theory, incentive theory, arousal theory, Maslow's theory, dan yang terakhir cognitive theory. Nah, berikutnya ada kebutuhan manusia dan motivasi. Yang pertama, lapar untuk kelangsungan hidup organisme. 2. Seks untuk kelangsungan hidup spesies atau reproduksi. Yang ketiga, need for affiliation, yaitu untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang keempat atau terakhir, need for achievement, untuk mencapai sesuatu atau berprestasi.